Kemudian dia saling menasihati untuk bersabar di atasnya. Nah, al-ilm di sini, ilmu, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dia itu terbagi menjadi dua. Ya, ilmu itu ada dua jenis. Ada ilmu yang apa? Atau mudahnya ada ilmu tentang syariat, ada ilmu tentang dunia. Ilmu syariat dan ilmu dunia. Untuk ilmu dunia, ya, itu terbagi menjadi tiga. Untuk ilmu dunia itu terbagi menjadi tiga. Ada yang hukumnya fardu ain dan kifayah. Ada hukumnya wajib perorangan, ada yang wajib pergolongan, kifayah. Ya, tentunya ilmu dunia termasuk hal yang penting. Karena kita tahu bahwa agama Islam bukan hanya berbicara tentang masalah syariat. Dan tentunya setiap orang juga butuh tentang ilmu kedokteran, ilmu siasah, ilmu politik, ya, tapi politik syar'i ya. Kemudian tentang ilmu peperangan, persenjataan, ilmu teknologi, ilmu sains, dan ilmu keduniaan yang lainnya. Maka kita katakan memang umat Islam juga butuh terhadap ilmu ini. Dan jika ada orang yang ditunjuk langsung oleh penguasa, ya, dalam hal ini pemerintah untuk di negara kita. Pemerintah menunjuk langsung seseorang atau orang-orang untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia ini. Maka bagi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, hukumnya wajib bagi mereka. Wajib ain, fardu ain. Harus mereka penuhi. Adapun jika telah cukup orang-orang yang mempelajarinya dan banyak orang yang sudah mempelajarinya, maka hukumnya ya fardu kifayah. Misalnya tentang ilmu kedokteran, ya kan? Sudah banyak yang mempelajarinya. Ya, terutama di daerah-daerah asal mereka, ya kan? Maka tidak ada kewajiban untuk yang lain mempelajarinya. Nah, karena kalau tidak ada sama sekali dokter, maka ini akan jelek akibatnya bagi masyarakat. Nah, kemudian ilmu yang mubah, ilmu dunia yang hukumnya mubah, yaitu ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Ya, mubah maksudnya boleh dipelajari, boleh juga tidak. Tidak berpahala, tidak juga berdosa kalau dipelajari. Yaitu ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, seperti belajar matematika, ya kan? Seperti belajar apa juga? Eh, mendalami bahasa Indonesia misalnya, bahasa Inggris, dan lain-lain. Ya, tapi terkadang juga bisa naik derajatnya, bisa sunnah atau bahkan wajib. Ya, tapi asalnya semua ilmu dunia hukumnya mubah. Selama dia ilmu yang bermanfaat. Karena ada kategori yang ketiga, yaitu yang haram. Haram untuk dipelajari. Berdosa kalau dipelajari. Yaitu berupa ilmu dunia yang ya, diharamkan untuk mempelajari. Ya, ilmu dunia yang haram yaitu ilmu dunia yang diharamkan oleh syariat untuk dipelajari. Seperti misalnya judi, ya kan? Judi haram dalam Islam.
Maka mempelajari ilmu judi haram hukumnya. Meramal, ya, haram, syirikan. Maka haram juga mempelajari ilmu tentang meramal dan yang semisalnya, ya, dalam ilmu-ilmu yang haram untuk dipelajari. Nah, ini ilmu dunia. Adapun ilmu syariat, dia juga terbagi menjadi tiga. Itu yang hukumnya fardu ain, kemudian yang hukumnya fardu kifayah, dan yang terakhir hukumnya sunnah. Ya, jadi ilmu syariat itu paling minimalnya dia mustahab, sunnah. Nah, jadi semua ilmu dunia ilmu syariat pasti dicintai oleh Allah. Jenis yang pertama yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Ya, apa itu fardu ain? Wajib bagi setiap muslim, per individu wajib. Ilmu apa itu? Yaitu semua ilmu yang harus diketahui oleh seorang hamba. Ya, dicatat apa itu ilmu fardu ain tentang syariat? Semua ilmu yang harus diketahui oleh seorang hamba dalam, ya, melaksanakan aktivitas keagamaannya. Nah, ini mudahnya untuk dipahami. Adapun definisi yang diberikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata beliau, ilmu yang fardu ain adalah ma yajibu an yutlabu atau an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Ya, ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang wajib untuk, ya, seorang menuntutnya, berupa ilmu yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya. Saya ulangi, kata Imam Ahmad, ya, apa itu ilmu fardu ain? Itu ma yajibu an yatluba atau bisa an yutlaba, ya, majhul, minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Ma yaqumu bihi dinuhu. Artinya apa yang wajib atau ilmu yang wajib untuk dituntut, maksudnya dicari, dipelajari. Minal ilmi, ya, dari ilmu ma yaqumu bihi dinuhu, yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya. Nah, ya, ditanyakan kepada Imam Ahmad, fakullul ilmi yaqumu bihi dinuhu. Semua ilmu tentunya menegakkan agama. Maksudnya ilmu yang mana ini yang dimaksud? Nah, kata beliau, al-fardu alladhi yajibu alaihi fi nafsihi la budda lahu min talabi. Yaitu kewajiban yang wajib dirinya untuk melakukannya, maka dia harus menuntut ilmu tentangnya. Ya, kewajiban yang wajib bagi dirinya. Maksudnya apa? Misalnya sholat. Wajib tidak? Wajib kan? Maka belajar tentang sholat, ya, dia wajib juga. Nah, ini maksudnya. Tanya juga tentang membayar zakat. Ya kan? Wajib membayar zakat. Maka dia harus tahu ilmunya.
ya kan? Kapan harus membayar zakat, ya kan? Dan bagaimana kadarnya, dia harus tahu. Begitu pula yang ingin berhaji, Allah berikan kemudahan, sudah dekat waktunya untuk berhaji atau umroh, ya, maka dia harus mempelajari terlebih dahulu sebelum melaksanakannya. Nah, ini maksudnya. Al-fardu, kewajiban alladhi, yang yajibu, wajib alaihi, atas dirinya, fi nafsihi, ya, atas dirinya. La budda lahu min talabihi, maka harus baginya untuk mempelajarinya. Nah, ditanyakan ke beliau lagi, mithlu ayyi syai', seperti apa ya Imam? Seperti hal apa misalnya? Kata beliau, alladzi la yasa'uhu jahlu. Ya, yaitu hal-hal yang dia tidak boleh tidak tahu. Seperti salatuhu wa siyamuhu, seperti tentang salatnya dan puasanya, seperti itu. Baik, nanti akan saya kirimkan di grup untuk definisinya. Nah, jadi intinya ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya. Nah, yaitu apa? Yang dia tidak boleh tidak tahu. Misalnya tentang sholatnya, tentang puasa, tentang apa? Ilmu dasar akidah, ya kan? Tentang rukun Islam, rukun iman, dan lain sebagainya. Maka hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu ain. Setiap orang wajib mempelajarinya. Nah, karena kenapa? Kita harus mengetahui siapa Rabb kita yang harus kita ibadahi. Kita harus tahu ya secara dasar, ya, setidaknya secara dasar saja, dosa terperinci. Siapa Nabi yang kita teladani. Kemudian kita harus tahu bagaimana ilmu sholat, ilmu berwudu, ya, syarat sholat, syarat sahnya sholat, ataupun tentang ilmu berhaji. Maka secara umum, semua hal yang hendak kita lakukan asalnya, kita harus tahu dulu ilmunya. Ya. Contohnya juga misalnya, kalau seorang ingin berdagang, maka dia harus tahu ilmu perdagangan. Ya, karena syariat telah menjelaskan tentang hal tersebut. Karena jangan sampai ketika dia tidak mempelajari tentang ilmu perdagangan, dia ditakutkan terjatuh dalam ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti riba misalnya kan, seperti misalnya curang dalam timbangan, yang ini sangat besar dosanya di sisi Allah. Ya, dia lakukan itu karena dia pikir tidak ada masalah. Maka ya, jangan sampai dia terjatuh dalam hal-hal yang Allah murkai karena dia tidak belajar. Maka hendaknya seorang harus ya belajar dulu sebelum melakukan ya, suatu hal. Begitu pula misalnya orang yang ingin menikah harus belajar dulu. Karena di sana ada bahkan bab khusus, bab besar ya, tentang fikih munakahat, fikih pernikahan. Ya, jadi di dalam apa? Di dalam eh, pembahasan fikih ada 4 bab besar yang di apa? Dibuat oleh para ulama. Pembahasannya dipisahkan. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Nah, fikih ibadah tentang tata cara ibadah. Fikih muamalah tentang ya jual beli misalnya diantaranya. Kemudian fikih munakahat. Nah, fikih tentang bab pernikahan. Nah, ini penting disendirikan bab besar. Kemudian yang terakhir fikih tentang hukum-hukum ya apa hukum-hukum jinayat, hukum-hukum. Nah, jadi seorang harus belajar dulu sebelum menikah.
Karena menikah itu ibadah yang paling panjang. Ya, jangan sampai kita melakukan ibadah yang panjang ini sedangkan kita tidak tahu ilmu-ilmunya. Nah, begitu pula tentang ya, orang yang ingin bercerai misalnya. Ya, jadi orang mau bercerai juga harus ada ilmunya. Ya, harus ada ilmunya. Ya, jangan sampai kita tidak tahu bagaimana cara menjatuhkan cerai, kapan boleh menjatuhkan cerai, ya kan? Bagaimana kelanjutan setelah perceraian, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara kalau mau kembali lagi, gitu kan? Maka kita harus tahu dulu bagaimana ya ilmunya. Ya, jadi semua hal yang hendak kita kerjakan, kita lakukan, maka kita harus mengetahui ilmunya. Nah, ya, terutama dalam hal-hal yang wajib untuk dilakukan, maka hukum mempelajarinya juga wajib. Jadi paham ini? Adapun ilmu fardu kifayah, jenis yang kedua, ilmu syariat yang hukumnya fardu kifayah, yaitu ilmu tertentu yang harus diketahui oleh sebagian orang. Ilmu-ilmu tertentu yang harus diketahui oleh sebagian orang. Contohnya ilmu usul fikih misalnya, atau usul hadis, atau mustalah hadis, atau ilmu tafsir. Ya, di antaranya juga ilmu bahasa Arab, nahwu dan sharaf, dan ilmu yang lainnya. Maka tidak semua orang diwajibkan untuk mempelajari ilmu ini, tidak perorangan. Nah, jika di suatu daerah sudah cukup, memenuhi kadar cukup, yang dia bisa ya, jadi tempat untuk ya, orang-orang bertanya kepadanya tentang tafsir misalnya, belajar ke orang ini. Alhamdulillah di sini kita diajarkan, ya kan, ya, tafsir, ya kan, setiap malam apa? Malam Jumat ya. Nah, itu salah satu contohnya. Maka di daerah sini kita tidak perlu belajar, maksudnya hal-hal yang khusus supaya kita bisa menafsirkan Al-Quran. Tahu usul tafsir bagaimana. Tidak perlu. Cukup kita apa? Mempelajari langsung dari guru misalnya. Nah, jadi ketika kadar sudah tercukupi di suatu masyarakat, maka dia tidak perlu mempelajarinya. Inilah ilmu fardu kifayah. Tapi sebagian orang yang wajib mempelajarinya ini, ya contohnya misalnya apa? Para ulama yang berfatwa. Ya, para ulama yang berfatwa. Maka wajib bagi mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah ini. Kenapa? Karena kalau mereka tidak belajar tentang ini, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu dan menyesatkan. Dan syarat-syarat untuk menjadi mufti, ahli fatwa, nah itu diantaranya harus menguasai hal-hal ini. Harus menguasai bahasa Arab, usul fikih, usul hadis, mustalah hadis, ya, ilmu tafsir, dan lain-lain. Ada syaratnya. Jadi mereka wajib bagi mereka, ya, bagi yang ingin terjun ke bidang ya ahli, apa yang memberikan fatwa seperti itu. Nah, jadi kalau mereka tidak mau belajar, maka tidak boleh bagi mereka untuk memasuki ranah ini. Karena jatuhnya mereka akan menyesatkan kaum muslimin. Ya, maka tidak boleh. Taib. Adapun ilmu yang hukumnya sunnah, ya, kategori yang ketiga, yaitu ilmu yang tidak wajib bagi setiap muslim. Maka boleh untuk mempelajarinya, boleh juga tidak. Nah,
Namun kalau dia pelajari, itu yang dicintai, itu yang dianjurkan, dan dia akan mendapatkan pahala. Contohnya misalnya, ya seseorang yang bukan mufti, yang bukan ahli fatwa, tapi dia ingin mempelajari ilmu usul fikih, maka dapat pahala. Nah, misalnya dia tidak ingin menjadi ya ulama gitu, ustadz yang memberikan fatwa di daerahnya. Maka ketika dia mempelajari usul fikih, mustalah hadis, ilmu nahwu dan sorof, dan lain-lain, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi ketika dia meninggalkan, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, karena di daerahnya sudah terpenuhi kadar cukup, ya apa, sehingga terangkatlah kewajiban bagi dirinya. Artinya kapan dia sudah tidak wajib bagi dirinya, ya kan? Maka ketika dia pelajari ilmu-ilmu itu, maka sunnah bagi dirinya. Dia tetap mendapatkan pahala. Namun ketika dia tidak mempelajari, tidak ada masalah. Ini maksudnya ilmu yang sunnah. Baik. Misalnya dia dokter atau dosen, ya kan? Dosen bahasa Indonesia misalnya, atau dosen matematika, atau pedagang. Pedagang biasa, ya kan? Bukan bukan apa? Pendakwah, bukan ustaz, pedagang biasa. Maka ketika dia mempelajari ilmu nahwu dan sorof, dia akan mendapatkan pahala. Tapi ketika dia tidak belajar, apa hukumnya? Bukan berdosa? Berdosa tidak? Tidak, tidak berdosa. Kecuali statusnya di sini dia adalah seorang ustadz, dai. Baru dia wajib belajar nahwu dan sorof. Nah, adapun kalau dia ya memberikan fatwa di masyarakat, maka wajib baginya untuk belajar. Baik. Kata Nabi SAW, Innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, maksudnya harta. Bukan itu yang diwariskan. Apa yang mereka wariskan? Innama warrasul ilm. Ya, mereka hanya mewariskan ilmu. Ya, dalil yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu ini itu berkaitan dengan ilmu syar'i. Ya, bukan ilmu-ilmu dunia. Ya, jadi para nabi tidak mewariskan ilmu teknologi, kedokteran, atau ilmu dunia lainnya. Tapi yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Nah, kenapa? Karena ilmu inilah yang akan menjadikan seseorang bertakwa dan ya, akan mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya kan? Apa yang menjadikan orang takut? Ya. Ulama di sini apa? Apakah ulama kedokteran, ilmu teknologi? Tidak, tapi ilmu tentang syariat. Ya kan? Yang membuat seorang takut kepada Allah itu ilmu-ilmu tentang syariat. Jadi maksudnya di sini ilmu yang dimaksud dalam hadis Nabi tersebut adalah ilmu apa? Ilmu syariat. Nah, baik, jadi ini tentang ilmu-ilmu apa? Tiga jenis ilmu dalam syariat, yaitu yang hukumnya fardu ain, yang hukumnya fardu kifayah, dan yang hukumnya sunnah. Baik, sekarang kita belajar ilmu akidah. Nah, itu masuk di kategori apa? Fardu ain. Wajib untuk setiap muslim mempelajari. Nah, wajib untuk setiap muslim untuk mempelajarinya. Terutama untuk mengetahui Allah, mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui agama Islam ya dengan dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut. Baik.
Namun para ulama memberikan catatan. Tidak berarti setelah ya kita tahu tentang hukum-hukum begitu pula hukum mempelajari ilmu dunia, ya terus kita mengesampingkan tentang ilmu dunia. Ya tidak juga. Ya para ulama tidak seperti itu. Ya bahkan Ibnul Qayyim pun ya, membagi orang-orang yang ya kategori orang. Misalnya para sahabat misalnya. Tidak semuanya para sahabat jadi ulama. Ya, tidak semuanya. Ya, ada yang kerjaannya, profesinya jadi pemimpin, ya kan? Ya, jadi ahli politik misalnya, ahli strategi perang, jadi jenderal perang, ya kan? Jadi pedagang misalnya, dan lain-lain. Jadi tidak semuanya jadi ulama. Tidak semuanya jadi ulama. Nah, ya, jadi ilmu dunia bisa menjadi bernilai jika kita niatkan untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, kapan dia bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, maka dia akan ya, memiliki nilai. Nah, jadi tergantung niat dari orang yang mempelajarinya. Ya, bisa jadi mungkin sepele. Akan tetapi, jika seorang mempelajari ilmu kedokteran misalnya atau pemerintahan, tapi dia ya agar dia bisa terapkan ya, untuk kepentingan kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala dari. Ya, karena Nabi SAW mengatakan apa? Khairun nasi an ya khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, seperti itu. Jadi dia akan mendapatkan pahala. Ya, bahkan dalam hadis Nabi tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Apa yang paling pertama? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Ya, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang dunia berupa pemimpin yang adil, bahkan yang paling awal. Ya, jadi seorang pemimpin yang adil jika mampu masuk ke dalam pemerintahan dan dia memimpin dengan keadilan dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin, kepada Islam, kepada orang banyak bahkan, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ini dunia, ya kan? Jadi pemimpin dunia, pemerintahan. Tapi ketika dia bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, bagi manusia, maka dia akan mendapatkan pahala darinya. Ya, tentunya kalau dia lakukan karena Allah dan dia muslim, ya kan? Ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Baik. Ya, dari sini ya maka kita tahu bahwasanya di antara ilmu yang wajib adalah mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal agama Islam. Nah, ini tentang ilmu. Adapun tentang al-amal, wah sudah lewat waktunya. Baik, yang perhatikan kalau kita jelaskan satu persatu poin itu tidak cukup waktunya. Makanya sebenarnya kemarin ya, saya cuma sekedar jelaskan ya secara ringkas saja. Khair insyaallah. Nah, kita akan lanjutkan nanti di hari Jumat. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Jadi Pak Erwin, ilmu ada berapa? Ada 3, banyak sekali. Ada apa? Berapa? 2. Ilmu apa aja? Dunia. Nah, ilmu dunia dan ilmu syariat. Baru ilmu syariat ada 3. Yang hukumnya wajib. Wajib apa ini? Ya, fardu ain. Apa itu fardu ain? Tiap orang wajib belajar. Ya. Nah, kemudian kifayah. Apa itu fardu kifai? Kalau dalam ya suatu golongan sudah terpenuhi, ya kan? Kadar kadarnya, kadar yang dibutuhkan, maka
yang lainnya ya gugur kewajibannya. Misalnya adzan, adzan, adzan misalnya. Kalau adzan sudah dikumandangkan, ya kan? Maka yang lainnya di masyarakat itu tidak ada kewajiban untuk mengumandangkan adzan. Tapi kapan tidak ada sama sekali yang mengadzan, maka semuanya wajib. Semuanya wajib. Nah, tapi alhamdulillah kan sekarang kita di masjid-masjid kita itu sudah banyak nih muadzin ya, bahkan yang sudah ditugaskan, dibayar untuk jadi muadzin. Baik. Itu contohnya untuk fardu kifayah. Misalnya juga untuk sholat jenazah misalnya tak? Ya, untuk sholat jenazah. Ya. Maka kapan ada jenazah yang ingin disolatkan tapi tidak ada orang yang menyolatkan, maka semua yang di masyarakat di sekitar situ itu memiliki kewajiban. Tapi kapan kadarnya sudah tercukupi, maka yang lainnya terangkat. Ya. Taib. Jadi ini tentang ilmu syariat dan ilmu dunia tadi ada berapa? 3. Yang hukumnya fardu ain, yang hukumnya fardu ain sama fardu kifayah kita gabung. Yang hukumnya fardu ain ya atau fardu kifayah. Kemudian yang kedua yang hukumnya mubah, tidak ada sunnah. Ya, dan yang hukumnya haram. Nah, kapan jadi fardu ain? Tadi? Kapan jadi fardu ain? Ya, jika tidak ada orang yang mempelajarinya dan ditunjuk pemerintah. Tapi kapan menjadi fardu kifayah? Kapan sudah banyak di daerah situ, meskipun ditunjuk pemerintah, nah, maka ya apa? Sudah tidak wajib lagi bagi diri. Bisa dipahami maksudnya? Nih, jadi misalnya sudah banyak dokter, nah, di daerahnya. Kecuali misalnya di Papua, dia tinggal di Papua di kampungnya, ditunjuk sama pemerintah. Ya, memang ada dokter tapi sedikit sekali. Tidak cukup untuk apa? Kalau cuma beberapa jadi dokter, maka masih wajib bagi dirinya. Tapi kapan sudah banyak seperti misalnya di Jakarta, ya, banyak sekali dokter, biar ditunjuk pemerintah, ya maka tidak perlu karena sudah memenuhi kadarnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kapan mubah? Kapan mubah? Kapan menjadi mubah hukumnya? Kapan? Ketiga, ya kalau dia tidak ditunjuk. Kalau dia tidak ditunjuk, ya mubah. Dia tidak ditunjuk sama pemerintah, ya mubah. Boleh aja dia belajar, boleh juga tidak. Tapi kapan mempelajari ilmu dunia haram? Ketika yang dia pelajari tentang apa? Ya ilmu-ilmu yang diharamkan syariat. Tentang hal-hal yang diharamkan syariat. Misalnya belajar tentang ilmu khamar. Ya misalnya ya, atau tentang ilmu narkoba misalnya. Kecuali atau dia masuk di apa? Obat ya, medisin, apakah itu istilahnya? Nah, maka ini beda ya, beda masalah. Ya. Ya, kalau misalnya apa? Dia arahkan ke hal yang haram, maka ini tidak boleh. Ya, yang lebih jelas lagi tentang itu tadi, ilmu perjudian misalnya toh. Ini kan jelas. Tidak ada manfaatnya. Orang belajar judi ya pasti tujuannya untuk berjudi. Maka haram untuk dia mempelajarinya. Haram untuk dia mempelajarinya. Ilmu tentang mencuri misalnya toh. Ya, haram untuk dipelajari. Ya, kecuali misalnya polisi dia pelajari ini supaya dia tahu gerak-gerik pencuri ini bagaimana langkah-langkahnya. Maka ini beda masalah. Nah, sama seperti misalnya asalnya kita ndak apa ndak boleh untuk belajar apa pengetahuan orang kafir asalnya. Tapi kapan ada manfaatnya ya bagi kaum muslimin, misalnya kita bisa memahami bahasa mereka, nah, supaya kita bisa tahu apa yang mereka ingin lakukan. Jangan sampai mereka ingin
ya memudaratkan kaum muslimin, maka ya, kita dianjurkan untuk mempelajari seperti itu. Tapi kalau tujuannya cuma untuk sekedar bukan tujuan untuk Islam, maka ini tidak boleh sebenarnya. Asalnya tidak boleh. Karena itu identitas orang kafir. Nah, begitu pula misalnya cuma sekedar jalan-jalan, ya kan? Wisata ke negeri mereka, itu tidak boleh. Ini nanti akan kita pelajari. Akan kita pelajari nanti ya tentang hal ini. Nah, asalnya itu tidak boleh. Kalau tidak ada kebutuhan. Misalnya kalau untuk berperang, ya baru. Atau kalau untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan ya Islam, dengan ya agama, baru boleh. Tapi kapan tidak? Cuma sekedar wisata saja. Apalagi wisata ke tempat, enggak, maksudnya ke tempat maksiat. Iya. Ya, misalnya itu. Ya kita kan yang kita pahami itu kan apa? Tempat sakralnya umat kafir kan? Maka enggak boleh. Enggak boleh kita sekedar wisata, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari insya Allah tentang hal-hal ini. Jadi kita harus paham. Karena karena kenapa banyak orang yang terjatuh? Ya karena itu. Mereka tidak belajar, mereka tidak tahu ilmunya. Akhirnya apa? Mereka melakukan sesuatu yang ternyata ya sangat mengerikan. Ya, bahkan bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, bahaya, bahaya sekali. Kemungkinan bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, kapan dia sudah percaya dengan tahayul-tahayulnya misalnya toh, bahkan dia mengimani dalam hatinya kuat tertancap, sudah selesai. Batal semua keimanan, batal semua ya, batal keislamannya. Naudzubillah. Inilah pentingnya seorang untuk ya belajar tentang ilmu akidah yang benar. Nah, ya, maksudnya gimana ini? Kan tadi sudah dijelaskan untuk mufti. eh, ilmu bola. Kalau bolanya itu masuk di usul fikih. Dia masuk di usul fikih. Makanya itu orang harus belajar usul fikih supaya dia bisa menilai, ya, menimbang tentang hal seperti ini. Itu makanya tadi kalau orang mau jadi mufti harus belajar usul fikih. Nah, itu masuk di situ ilmu usul fikih itu yang tadi, nah, untuk menimbang ya, hal-hal tersebut. Karena terkadang ya, di suatu apa di suatu kelompok para ulama memfatwakan seperti ini. Di kelompok lain berbeda. Tergantung keadaannya. Jadi kapan kita terkadang lihat fatwa ulama berbeda-beda di setiap waktu atau tempat, itu bukan berarti kita bilang, apa ini? Beda kan? Itu karena tergantung kondisi. Mereka akan memberi fatwa tergantung kondisi, tergantung tempat, ya. Iya, seperti itu. Nah, ada yang ingin ditanyakan, Pak Saleh? Fardu? Iya, pemberian beasiswa. Itu juga di. Mm-mm. Ya, tergantung kalau di daerahnya itu sudah banyak, sudah banyak, maka hukumnya fardu kifayah. Nah, dilihat kalau sudah banyak, maka kalau dia tinggalkan tidak ada masalah. Kalau sudah banyak. Tapi kapan orang Papua misalnya ditunjuk, nah, misalnya
Papua misalnya kita ketahui sedikit sekali. Apalah ilmu tentang apa misalnya kalau di Papua yang sedikit. Anggaplah misalnya dokter lah, ya, contohnya. Kalau sedikit di dokter di situ dan dibutuhkan sekali dokter dan ditunjuk pemerintah, ditunjuk untuk sekolah diberi beasiswa begitu, tidak boleh dia menolak. Wajib untuk dia taati pemerintah. Tapi kapan di Jakarta ditunjuk, toh, beri beasiswa, toh? Tapi banyak nih dokter di situ, toh? Bahkan dari Jakarta keluar untuk jadi dokter ditugaskan. Maka dia boleh menolak, boleh saja, tidak wajib baginya. Begitu. Nah, kalau kita tadi bagaimana pertanyaannya? Ya, nah kalau itu mubah, ya berlomba-lombanya, begitu. Jadi misalnya dia, ya keperluan pribadi, maka dia mubah, tidak apa, beasiswa. Nah betul, ya kan beasiswa itu sifatnya juga, kadang ada yang wajib, kadang ada yang hadiah gitu ya. Maksudnya pemberian dari pemerintah, apresiasi. Kadang memang supaya kamu harus belajar ini gitu, dibutuhkan gitu. Nah, ini beasiswa wajib ceritanya. Nah, contohnya juga di Madinah sana kan diberikan beasiswa oleh pemerintah, pemerintah Saudi. Maka kapan dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh, ini bahaya. Tidak boleh. Karena sudah dibiayai ini. Wajib untuknya belajar. Ya, kalau dia tidak mau belajar, ya jangan ambil beasiswa. Jangan ambil beasiswa. Tapi ada saja banyak penuntut ilmu di sana yang seperti itu. Kerjanya cuma travel. Iya. Tapi tetap terima beasiswa, uang saku. La ilaha illallah. Akhirnya apa? Dideportasi. Masih mau kok. Deportasi. Banyak itu. Banyak sekali. Dan sayangnya banyak dari Indonesia. La ilaha illallah. Tapi banyak juga alhamdulillah teman-teman kita dari Indonesia yang serius belajar. Bahkan beberapa kita dengar ya jadi ulama di sana. Ya apa? Eh, Imam Nawawi, atau Al-Minangkabawi, kan? Atau Al-Bantani itu. Saya lupa namanya. Intinya diantaranya ada yang jadi ulama. Alhamdulillah. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, 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 ya. Wallah alam. Nah, karena ini juga masuk di tapi kan asalnya tadi itu tadi tergantung niatnya, toh. Kalau dia niatkan memang asalnya benar, toh. Kemudian ke depan di masa depan eksekusinya beda, itu pun kita juga ya itu tergantung apa yang dipilih oleh pemerintah dan pemerintah lebih tahu. Tapi asalnya ya mereka kan belajar untuk itu, untuk pertahanan negara. Maka wallah alam ini ya tentunya masuk di hal yang tadi, ya kan? Untuk melindungi ya negara gitu, maslahat umum. Karena kapan dia tidak belajar, ya mungkin akan tertinggal misalnya kan, ya akan dibodoh-bodohi atau bagaimana. Dia tidak punya ketahanan negara yang baik, ya kan? Maka masyarakat nanti yang akan menerima mudaratnya. Ya, artinya kalau hal ini juga kan masuk di ranah pemerintah, ya mereka yang membuat pilihan apakah harus bertahan kah bagaimana. Jadi kalau ada orang juga ya lucunya juga banyak orang-orang di masa sekarang yang mereka berbicara tentang hal-hal yang bukan ranahnya, ya, mengkritik pemerintah misalnya. Itu tidak perlu. Ya, karena masing-masing orang akan ditanyakan
ya tentang ya apa? Hal-hal yang mereka pimpin, ya kan? Hal-hal yang mereka menjadi tanggung jawab mereka. Kita sebagai rakyat, kita tidak akan ditanya tentang apa yang ya, dilakukan oleh pemerintah. Tapi kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Nah, kalau memang kita berinisiatif baik, ya maka pergi berusaha untuk nasihati secara langsung. Ya, karena kita tahu bersama, kita bicara berkor-kor di luar, itu tidak bakal didengar. Iya kan? Kalau kita sudah tahu itu tidak bakal terjadi, didengar, maka tidak ada manfaatnya bagi kita. Seperti itu. Yang ada hanya merusak ya, ketertiban masyarakat, keamanan masyarakat. Dan itu kita pahami bersama. Maka tidak boleh. Nah, tapi tentang ilmu ini bisa dipahami nih? Bisa dipahami nih? Ya, intinya yang ingin saya sampaikan bahwasanya ilmu akidah yang kita pelajari ini, terutama ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam, itu masuk di ilmu apa? Dunia atau syariat? Syariat. Kemudian masuk di fardu ain. Apakah fardu kifayah? Tidak, jelas fardu ain. Apalagi sunnah tidak mungkin, tapi fardu ain. Wajib, wajib. Berarti dari definisi ini, kalau seorang tidak melakukan, apakah dia aman? Berdosa. Berdosa. Dia tidak mempelajarinya berdosa. Ya. Apalagi yang di tempatnya itu banyak tempat pembelajaran tentang ilmu akidah ini. Nah, dia tidak perlu menempuh jarak yang jauh. Tinggal datang saja. Maka ini akan benar-benar dipertanggungjawabkan di akhirat kalau dia tidak ya mempelajarinya. Oh, bahaya sekali. Bahaya sekali. Nah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita bisa istiqomah dalam mempelajari ya ilmu akidah ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.